Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, alhamdulillah pada hari ini, di hari yang ketiga bulan suci Ramadan, di samping kanan kiri saya ada pengurus DKM dan DKM Masjid Jannah Hidayah, juga ada wakil ketua DKM-nya serta para tokoh, ingin berbagi tentang sedikit kisah inspiratif yang semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Saudaraku, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari terkadang kebaikan yang kita lakukan kepada seorang belum tentu dibalas dengan kebaikan pula. Terkadang kebaikan yang kita lakukan kepada seorang tidak diakuinya, bahkan dibalas dengan kejahatan. Dalam kisah ini yang diambil dari sebuah kitab Al-Majalisus Tsaniyah yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Ahmad bin Hijazi Al-Fasani, menerangkan sebuah kisah antara seorang laki-laki yang soleh, yang kalau malam dia qiyamul lail, kalau siang dia sering berpuasa. Satu hari seorang laki-laki tersebut yang bernama Muhammad bin Hamid pergi ke hutan untuk berburu. Namun di tengah jalan dia dicegat oleh seekor ular, dan ular itu pun berkata, ya, banyak kisah zaman dulu mah hewan pun bisa berbicara, ya. Ular itu berkata, "Wahai Muhammad, tolonglah saya. Aku sedang dikejar oleh musuh yang di belakangku sedang mengejarku." Maka Ibnu Hamir berkata lagi, "Wahai ular, dari umat manakah engkau?" Ular itu menjawab, "Aku dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Kalau begitu, silakan kau masuk ke dalam selendangku." Tapi ular berkata, "Kalau aku masuk selendangmu, nanti musuhku bisa mengetahuinya. Aku merasa belum aman. Tolong izinkan aku masuk ke dalam tubuhmu. Izinkan aku masuk melalui lubang mulutmu." Maka Muhammad Ibnu Hamid pun mengizinkan, karena ingin menolong seekor ular. Ular itu kemudian masuk ke dalam lubang mulutnya dan masuk ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa lama kemudian, Muhammad bin Hamir pun melanjutkan perjalanannya ke dalam hutan, dan betul bertemu seorang laki-laki yang sedang membawa parang, yang kemudian bertanya kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, apakah kau melihat musuhku?" Ibnu Hamir pun menjawab, "Musuhmu siapa?" "Musuhku adalah seekor ular yang akan aku bunuh." Maka Ibnu Hamir pun dengan sangat terpaksa dia menjawab, "Aku tidak tahu," sambil beristighfar 100 kali karena sudah berdusta bahwa ular yang sedang dia cari ada dalam dirinya, ada dalam tubuhnya. Singkat cerita, lalu kemudian ular pun merasa sudah aman, dan Ibnu Hamid pun mengizinkan, "Wahai ular, silakan kau keluar dari tubuh." Tapi apa yang terjadi? Ular tersebut memberi dua pilihan kepada Ibnu Hamid tersebut. "Wahai Muhammad, pilihanmu hanya dua. Aku lobangi limpamu, atau aku makan habis hatimu dan kau tinggal ruhnya saja." Betapa kagetnya Ibnu Hamir mendengar jawaban ular tadi. "Bukankah kau sudah berjanji kepadaku bahwa kau tidak akan membunuhku?" Ular itu, "Salah kamu sendiri. Kenapa kau menolongku tanpa bertanya terlebih dahulu siapa aku sebenarnya? Bahwa aku adalah musuh moyangmu Nabi Adam, yang membuat Nabi Adam diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka Ibnu Hamir pun dengan sangat sedih, "Apakah kau masih terus ingin membunuhku?" "Iya, aku pasti akan membunuhmu. Pilihlah, aku makan hatimu atau aku lubangi limpamu. Izinkan aku untuk naik gunung. Silahkan kau bunuh aku di sana." Maka ular pun mengizinkan. Dengan bertawakal kepada Allah, Ibnu Hamir pun naik di sebuah bukit, dan di atas bukit pun Ibnu Hamid pun berdoa kepada Allah, "Ya Latif, Ya Latif, ultuf bi bilutfikal khafi." Seterusnya doa itu dipanjatkan.
Ibnu Hamir mohon doanya, Allah selamatkan aku dari ular yang sedang mengancamku, yang ada di dalam tubuhku. Lalu setelah doa dipanjatkan, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang muncul, laki-laki yang bersih, laki-laki yang harum baunya, mengucapkan salam, assalamu alayka ya Muhammad. Ibnu Hamir pun menjawab, waalaikumsalam. Laki-laki tadi yang begitu bersih dan harum bertanya, kenapa saudaraku, kau kelihatan gelisah, kau kelihatan ketakutan? Maka Ibnu Hamir pun menjawab, aku sedang diancam, aku sedang ketakutan, ada musuhku yang akan membunuhku. Di mana musuhmu wahai Muhammad? Kata seorang laki-laki tadi. Dia ada di dalam tubuhku, jadi ada di dalam perutku. Maka seorang laki-laki tadi kemudian memberikan suatu daun seperti daun buah zaitun. Laki-laki tadi meminta, kau kunyahlah daun ini sampai lembut, lalu kau telan. Maka Muhammad Ibnu Hamir pun mengunyah daun tersebut dan menelannya. Apa yang terjadi? Ular tiba-tiba dalam perutnya bergerak-gerak, dan perut Muhammad bin Hamir pun tiba-tiba mules, ingin buang air. Dan betapa kagetnya, ular tadi berkeping-keping keluar dari jalan belakangnya, hancur dari lubang kuburnya. Betapa kagetnya Ibnu Hamir, dan langsung memegangi laki-laki tadi. Wahai Tuhan, siapakah engkau yang sebenarnya? Maka seorang laki-laki yang bersih tadi menyampaikan bahwa setelah engkau berdoa tadi, malaikat yang ada di langit menyampaikan doanya kepada Allah, dan Allah memerintahkanku, aku adalah malaikat ma'ruf yang Allah tempatkan di langit yang keempat. Allah menyuruhku mengambil sebuah daun yang ada di surga, dan aku berikan daun ini kepadamu, dan inilah pertolongan Allah untukmu. Teruslah berbuat baik, teruslah fastabiqul khairat, karena setiap kebaikan yang engkau lakukan, dan siapapun yang berbuat baik pasti akan Allah balas dengan kebaikan pula. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-60, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, bahwa tidaklah semua kebaikan pasti akan Allah balas dengan kebaikan, dan setiap kebaikan pula Allah akan menyelamatkan kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Saudaraku semuanya, mari di bulan suci yang penuh berkah ini teruslah menebar kebaikan tanpa pamrih, karena kebaikan akan Allah balas dengan kebaikan. Demikian, mudah-mudahan kisah inspiratif ini bisa bermanfaat buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.